Dalam video ini, kami mengajak Anda masuk ke dalam dimensi terdalam dari mimpi. Bukan pada cerita, bukan pada simbol, tetapi pada rasa yang tertinggal setelah kita terbangun. Bukan mimpi, tapi rasa setelahnya adalah perjalanan batin yang mengajak kita meninggalkan obsesi terhadap tafsir dan mulai belajar menjadi pendengar yang hadir tanpa keinginan. Kita tidak sedang membahas teknik lucid dream atau tafsir simbolik yang rumit. Yang kami tawarkan adalah kesadaran sunyi, tempat jiwa berbisik tanpa kata, lewat getaran rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Jika Anda pernah bangun dengan rasa yang aneh, hening, haru, atau tanpa sebab, mungkin itu bukan sekadar mimpi, tapi jiwa Anda sedang mencoba berbicara. Video ini bukan dogmatis dari agama atau keyakinan tertentu. Isi video bersifat kontemplatif dan bertujuan untuk membangkitkan kepekaan batin, bukan menggantikan saran profesional. Segala bentuk simbol, istilah, atau pengalaman yang dibahas bukan untuk diyakini secara literal, melainkan untuk dijadikan jembatan rasa dan perenungan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam memahami dirinya. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan isi video ini, silakan tinggalkan dengan damai dan hormat. Bukan mimpi, tapi rasa setelahnya, menyimak yang tertinggal saat kesadaran kembali. Video ini bukan ditulis untuk menafsirkan mimpi, bukan pula untuk mengajarkan cara mengingat atau mengendalikan mimpi. Karena aku percaya, yang paling bernilai dari mimpi bukanlah ceritanya, tapi rasa yang tertinggal setelahnya. Rasa yang muncul saat bangun, sunyi, hangat, kosong, damai, rindu, atau getar yang tak bisa dijelaskan. Itu lebih jujur daripada simbol apapun. Banyak yang mengejar pengalaman luar biasa dalam tidur, tapi sedikit yang bersedia diam sejenak dan menyimak apa yang masih tinggal dalam dada. Video ini adalah undangan, bukan untuk memahami mimpi, tapi untuk menyentuh rasa yang muncul ketika tak ada lagi yang bisa diceritakan. Karena di sana, mungkin jiwamu sedang berbicara. Aku tidak ingat mimpinya, tapi saat bangun, aku menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi semalam, tapi sejak bangun, ada sunyi yang tak mau pergi. Kalimat-kalimat seperti ini bukan keluhan, itu adalah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih jujur daripada cerita. Banyak yang bertanya, bagaimana cara mengingat mimpi? Bagaimana cara lucid dream? Bagaimana menafsirkan simbol? Semua pertanyaan itu berputar pada keinginan untuk tahu, untuk mengerti, untuk menguasai. Padahal, pertanyaan yang lebih jujur mungkin begini. Apa yang kamu rasakan setelah bangun? Apakah ada getar yang tertinggal di dada? Apa kamu berani diam sejenak untuk menyimaknya? Mimpi itu seperti hujan. Ketika hujan turun, tidak semua orang mengingat bentuk awannya. Tidak semua bisa menjelaskan arah angin atau suhu udara. Tapi semua orang bisa merasakan basahnya tanah. Bisa mencium aroma lembab yang khas. Bisa merasa tenang, sendu, atau tentram karenanya. Begitu juga mimpi. Kita tidak harus tahu ceritanya. Kita hanya perlu hadir untuk menyimak apa yang tertinggal setelahnya. Tapi mengapa kita melupakan rasa ini? Karena begitu kita bangun, dunia segera menarik kita. Notifikasi menyala, waktu kerja memanggil. Pikiran kembali mengambil alih. Rasa itu masih ada, tapi kita terlalu cepat pergi darinya. Maka, diamlah sejenak setelah bangun. Jangan langsung buka mata, jangan langsung bergerak. Jangan buru-buru menjelaskan, biarkan rasa itu muncul. Bahwa kamu merasa hampa tanpa sebab, atau rindu pada sesuatu yang kamu tak tahu apa, atau sekedar terasa berbeda. Disitulah jiwa sedang berbicara. Bukan lewat kata, bukan lewat gambaran, tapi lewat rasa. Rasa adalah jejak ke rumah jiwa. Mimpi bisa dipalsukan, simbol bisa ditafsir sesuka hati.
Cerita bisa dibumbui, tapi rasa setelah mimpi tidak bisa dikarang. Ia datang seperti aroma setelah hujan. Tidak bisa kamu ciptakan, hanya bisa kamu rasakan. Mimpi tanpa ingatan, tapi penuh jejak. Aku tidak ingat mimpiku, tapi aku bangun dengan rasa yang aneh, seperti baru kembali dari perjalanan jauh. Tapi tak tahu kemana, suara yang sering muncul dari orang-orang yang diam sejenak. Banyak orang merasa gagal karena tidak bisa mengingat mimpi mereka. Seolah-olah mimpi hanya berguna kalau bisa ditulis, diceritakan, atau ditafsirkan. Padahal, justru dalam mimpi yang tidak bisa kamu ingat itu, jiwamu mungkin sedang diberi sesuatu yang tak bisa dibawa pulang dalam bentuk kata. Ingatan bukan syarat pemahaman. Kita hidup di dunia yang memuja ingatan dan pengetahuan. Tapi mimpi bukan bagian dari sistem intelektual. Ia datang dari kedalaman batin, wilayah yang tidak diatur oleh logika atau linearitas waktu. Mimpi tidak meminta untuk diingat. Ia hanya ingin dihadirkan, dirasakan, disyukuri, didiamkan. Jejak rasa lebih awet dari cerita. Coba ingat kembali. Pernahkah kamu bangun dengan tubuh yang terasa sangat ringan, tanpa tahu kenapa, atau merasa kosong seperti kehilangan sesuatu yang tidak kamu miliki di dunia ini? Atau menangis tanpa cerita, hanya karena ada sesuatu yang terasa hilang? Itu bukan kebetulan, itu bukan emosi acak, itu adalah jejak dari perjalanan yang kamu lalui dalam mimpi, walau kamu tak bisa mengingatnya. Mimpi bukan untuk dibawa pulang penuh. Bayangkan kamu masuk ke sebuah ruang suci. Di dalamnya, kamu bertemu sesuatu, tapi saat keluar, kamu hanya bisa membawa sedikit serpihan. Kadang berupa rasa damai, kesedihan lembut, detak jantung yang lebih lambat, atau dorongan tak sadar untuk merenung. Itulah cara mimpi meninggalkan jejak. Tidak lewat pikiran, tapi lewat keberadaan. Maka jangan takut jika kamu tak ingat apa-apa. Bangun dari tidur tanpa ingat mimpi, tapi dengan tubuh yang terasa berbeda. Itu bisa jadi jauh lebih bernilai daripada mengingat mimpi dengan jelas tapi kosong dari makna. Ingatan adalah milik pikiran, tapi jejak rasa adalah bahasa dari jiwa. Tidak semua mimpi bisa kamu ingat, tapi rasa yang tertinggal darinya bisa membentukmu. Dan seringkali, dalam mimpi yang tak bisa kamu kenang, ada bagian jiwamu yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak bisa disebut nama. Mengapa cerita dan simbol mencuri perhatian? Aku bermimpi ular besar melilit tubuhku. Apa artinya? Aku melihat cahaya terang. Apakah itu petunjuk dari alam semesta? Simbol dan cerita dalam mimpi memang memukau. Tapi seringkali mereka mencuri perhatian dari pesan yang lebih dalam, rasa, dan mengalami inti. Kita tergoda oleh narasi dan simbol, dan lupa pada getar yang lebih jujur di baliknya. Manusia terlalu cepat ingin memahami. Begitu kita bangun dari mimpi yang aneh, indah, atau menakutkan, pikiran langsung bekerja. Apa artinya? Apakah ini pertanda? Siapa tokoh itu? Apakah itu leluhurku? Malaikat? Diriku sendiri? Kita lebih sibuk memahami bentuk daripada mengalami inti. Kita tergoda oleh narasi dan simbol, dan lupa pada getar yang lebih jujur di baliknya. Simbol dan cerita memberi ilusi kontrol. Salah satu alasan utama mengapa orang lebih tertarik pada simbol dan narasi adalah, simbol bisa ditafsir, cerita bisa dijelaskan, dan ketika bisa ditafsir dan dijelaskan, kita merasa berkuasa, merasa tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Merasa naik level spiritual, tapi sejatinya, semua itu masih milik ego. Masih ada aku yang ingin mengerti, menafsir, dan menguasai. Rasa tidak bisa dijelaskan, maka diabaikan. Rasa berbeda dari simbol. Tidak bisa dijadikan video tafsir, tidak bisa dijelaskan secara universal, tidak bisa diukur atau dibandingkan, maka rasa dianggap tidak penting, tidak ilmiah, tidak wah. Padahal justru disitulah pintu jiwa terbuka, karena rasa itu personal dan tak bisa dipalsukan. Ia tidak butuh dipahami, ia hanya butuh diterima.
tradisi dan budaya juga membentuk cara kita melihat mimpi. Kita diajarkan sejak kecil, mimpi bisa ditafsir. Setiap simbol punya arti. Ada video mimpi, ada tafsir mimpi. Maka kita tumbuh dengan keyakinan. Yang penting dari mimpi adalah artinya. Padahal, mungkin yang lebih penting adalah apa yang terjadi dalam dirimu setelah mimpi itu. Contoh perbandingan. Fokus pada simbol dan cerita. Aku mimpi ular. Artinya apa ya? Aku bertemu orang tua berjubah putih. Aku melihat dunia hancur. Ketika fokus pada rasa dan getar, aku bangun dengan rasa takut atau lembut yang membekas. Ada damai yang sangat dalam saat aku terbangun. Aku merasa sunyi, seolah ada yang perlu dilepas. Kembali ke rasa. Rasa tidak butuh makna. Rasa hanya butuh ruang untuk dihadirkan. Dan seringkali, rasa yang tertinggal itu lebih jujur daripada mimpi itu sendiri. Rasa tidak peduli apakah kamu bisa menjelaskannya. Ia hanya ingin kamu hadir, diam, dan tidak buru-buru mengerti. Cerita dan simbol bisa menarik perhatian, tapi yang mengubah hidupmu adalah rasa yang menempel diam-diam di jiwamu. Jangan terlalu sibuk menafsir gambar, sampai lupa menyentuh gemetar dalam dadamu. Karena mungkin rasa itulah pesan sejatinya. Rasa, satu-satunya bahasa yang tak bisa dipalsukan. Kata bisa dibuat-buat, simbol bisa ditafsir sesuka hati, cerita bisa dibumbui. Tapi rasa hanya bisa dirasakan. Dan jika kamu berani diam, kamu akan tahu, rasa tidak pernah berbohong. Di antara simbol, cerita, dan tafsir, rasa tetap diam. Simbol bisa menipu. Tafsir bisa saling bertentangan. Lucid dream bisa penuh ego. Pengalaman spiritual pun bisa dibungkus ilusi. Tapi rasa, ia datang tanpa suara. Tidak minta dipahami, tidak butuh pujian, dan justru karena itu, ia murni. Ego tidak bisa memakai rasa untuk pamer. Coba perhatikan, orang bisa pamer bahwa ia bermimpi bertemu makhluk cahaya. Orang bisa merasa istimewa karena tahu tafsir simbol tertentu. Bahkan bisa merasa naik tingkat karena sering lucid dream. Tapi bagaimana cara memamerkan aku bangun dan ada rasa sunyi yang mendalam? Tanpa sebab, tidak bisa. Rasa tidak bisa dijadikan status. Ia tidak bisa dipakai ego untuk naik panggung, dan karena itulah ia suci. Rasa adalah bahasa asli jiwa. Sebelum manusia punya kata, sebelum kita bisa menulis atau bercerita, jiwa sudah berkomunikasi lewat getaran, intuisi, dan rasa. Saat kamu merasa tersentuh tanpa tahu kenapa, itu bukan karena ceritanya, tapi karena rasanya menyentuh kebenaran dalam dirimu. Rasa tidak universal, tapi justru itu yang membuatnya murni. Simbol bisa dibakukan, cerita bisa dibagikan, tapi rasa yang muncul setelah mimpi, hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang bisa mendengarnya. Dan itulah mengapa ia bukan untuk ditafsir, tapi untuk ditinggali. Bagaimana mengenali bahasa rasa? 1. Diam setelah bangun. Jangan langsung membuka mata. Dengarkan tubuh dan batin. 2. Tanya pelan. 3. Apa yang terasa? Adakah suasana yang tidak biasa? Apa yang berubah di dalam diriku? 5. Biarkan rasa hadir tanpa dipaksa makna. Jangan buru-buru menafsir, cukup menjadi wadahnya. Contoh nyata, seorang wanita bangun dari tidur dan merasa sangat rindu pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia tidak mengingat mimpinya, tapi sepanjang hari, rasa itu menuntunnya untuk bersikap lebih lembut kepada orang tuanya. Seorang pria bangun dengan rasa damai yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ia tidak bercerita apapun, tapi sejak hari itu, ia tak lagi terburu-buru mengejar ambisi. Mereka tidak membawa mimpi pulang, tapi jiwa mereka berubah karena rasa telah bekerja diam-diam. Rasa tidak bisa dipalsukan. Ia mungkin samar, tapi ia nyata. Ia mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi ia bekerja. Dan mungkin itulah bahasa.
yang selama ini digunakan jiwa untuk berbicara, bukan dalam kata, bukan dalam simbol, tapi dalam getaran yang hanya bisa kamu rasakan sendiri. Ketika pengamat menjadi pusat, aku menyadari bahwa aku sedang bermimpi. Aku bisa mengendalikan arah mimpi. Semua terdengar spiritual, tapi sadarkah kita bahwa dalam semua kalimat itu masih ada aku sebagai pusat segalanya? Pengamat adalah bentuk halus dari ego. Di banyak jalan spiritual, kita diajarkan untuk mengamati, menjadi pengamat kesadaran. Dan memang, itu tahap penting dalam perjalanan batin. Namun, ada bahaya yang tersembunyi. Ketika pengamat menjadi identitas baru, ketika aku yang mengamati, justru menjadi pusat ilusi yang berikutnya. Kesadaran yang masih berpusat padaku. Contohnya, aku melihat mimpiku seperti layar. Aku sadar bahwa tubuhku tertidur. Aku memutuskan kemana mimpi ini berjalan. Di sana, kamu masih menjadi pusat. Masih ada subjek dan objek. Masih ada aku yang menyadari sesuatu. Padahal, jiwa sejati tidak perlu menjadi pengamat. Ia hanya mengada. Mengapa kita betah di fase pengamat? Karena di fase ini, kita masih merasa memiliki kontrol. Kita masih bisa membedakan antara diri dan pengalaman. Kita masih merasa tahu, dan tahu sama dengan aman. Kontrol sama dengan nyaman, tapi kesadaran sejati bukan tentang tahu, melainkan tentang melepaskan perlunya tahu. Maka, penting untuk bertanya, siapa yang sedang mengamati? Mengapa aku ingin menjadi pengamat? Apa yang terjadi jika pengamat itu sendiri lenyap? Saat pengamat lenyap, bukan berarti kamu hilang, tapi kamu tidak lagi merasa sebagai pusat. Kamu hanyalah bagian dari aliran itu sendiri. Fase pengamat adalah jembatan, tapi jangan berlama-lama di atas jembatan. Karena di seberangnya ada kesadaran yang tidak butuh pengamat, hanya kehadiran yang melebur dan menjadi. Lucid dream dan ilusi kendali. Aku sadar bahwa aku sedang bermimpi dan aku bisa mengendalikannya. Tapi pertanyaannya bukan apakah kamu sadar, melainkan siapa yang sedang ingin mengendalikan. Lucid dream antara keajaiban dan ego. Lucid dream adalah mimpi di mana kita sadar sedang bermimpi. Beberapa bahkan bisa mengubah jalan cerita mimpi, menemui siapa yang mereka inginkan. Mengulang momen tertentu itu luar biasa jika dilakukan dengan kesadaran sejati. Tapi seringkali yang mengendalikan mimpi bukanlah kesadaran, melainkan ego yang merasa spiritual. Ego yang menyamar sebagai kesadaran. Ego dalam lucid dream bisa sangat halus. Ingin merasakan pengalaman hebat, ingin bertemu makhluk ilahi, ingin tahu hal-hal yang belum diketahui orang lain, ingin membuktikan bahwa dirinya lebih sadar. Semua itu terdengar spiritual, tapi yang menginginkannya adalah ego yang menyamar. Lucid dream masih berada dalam pikiran. Lucid dream terjadi dalam fase REM, Rapid Eye Movement, yaitu saat otak sangat aktif dan imajinasi bekerja penuh. Maka mimpi sadar pun tetap berada dalam ruang mental. Dan selama pikiran masih aktif, kita belum benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Kesadaran tidak butuh kendali. Lucid dream bukanlah tujuan, karena kesadaran sejati tidak ingin mengendalikan. Ia hanya ingin hadir. Mungkin yang lebih bernilai adalah bangun dari mimpi yang tak bisa kamu ingat, tapi kamu merasa lebih tenang, lebih damai, lebih jujur, lebih ringan, tanpa tahu kenapa. Mungkin bukan kamu yang sadar saat tidur, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang dibersihkan tanpa harus disadari. Lucid dream memberi sensasi sadar, tapi rasa setelah bangun memberi pesan dari kedalaman. Jika kamu ingin pulang ke rumah jiwa, kamu tidak butuh mengontrol, hanya butuh menyerah pada rasa yang datang tanpa alasan. REM, imajinasi, dan distorsi. Aku mimpi sesuatu yang sangat aneh, seperti campuran dari masa kecil, kekhawatiran dan harapan. Itulah yang biasa terjadi dalam fase REM, tempat otak, ego, dan imajinasi berkumpul dalam panggung yang sama. Apa itu REM?
REM Rapid Eye Movement adalah fase tidur dengan aktivitas otak paling tinggi. Dalam fase ini, mata bergerak cepat. Otak aktif seperti saat terjaga. Tubuh lumpuh untuk mencegah kita bergerak mengikuti mimpi. Dan mimpi paling intens terjadi di sini. Lucid dream juga hampir selalu terjadi dalam fase ini. REM adalah ruang imajinasi aktif. Fase REM bukan wilayah sunyi. Justru disinilah memori bercampur dengan keinginan. Trauma bertemu dengan imajinasi. Simbol terbentuk dari lapisan-lapisan bawah sadar. Apa yang kita alami dalam REM seringkali adalah distorsi realitas, bukan pesan murni dari jiwa. Mimpi dalam REM seperti lukisan kolase. Bayangkan seseorang mengambil foto masa kecilmu. Film yang baru kamu tonton, perasaan takutmu tentang masa depan, potongan lagu dari radio semalam, lalu mencampurnya dalam satu mimpi. Mimpi ini bisa sangat indah, menyeramkan, atau membingungkan. Tapi tetap saja, itu kolase buatan pikiran. Ego masih sangat aktif di fase REM. Disinilah banyak jebakan spiritual terjadi. Aku bertemu makhluk cahaya. Aku melihat diriku di masa depan. Aku menyadari bahwa aku ilahi. Semua terasa nyata. Tapi perlu kita tanya dengan jujur, apakah itu datang dari jiwa atau dari keinginan tersembunyi dalam pikiran? Menyikapi mimpi dalam REM dengan rendah hati. REM bukan musuh, ia punya peran. Kadang ia menyingkap trauma, kadang ia melepaskan beban, tapi kita perlu rendah hati untuk tidak langsung percaya segala yang kita lihat di sana. Yang lebih penting dari cerita REM adalah bagaimana rasanya saat kamu bangun. Apakah ada getar yang benar-benar menyentuh jiwamu? Mimpi ini bisa sangat indah, menyeramkan, atau membingungkan, tapi tetap saja, itu kolase buatan pikiran. Fase REM adalah ruang kreatif, pikiran bawah sadar. Di dalamnya, mimpi bisa menjadi jendela, tapi juga bisa menjadi cermin bengkok. Maka jangan buru-buru menyebut mimpi sebagai wahyu. Kadang itu hanya gema dari dirimu sendiri, yang masih ingin merasa penting. Simbol dan pengetahuan yang memuaskan ego. Aku bermimpi melihat 3 gunung, 2 matahari, dan seekor ular yang membelah langit. Lalu seseorang berkata, itu artinya kamu sedang mengalami transformasi spiritual. Lalu, ego pun tersenyum. Aku istimewa. Simbol sangat menggoda. Simbol adalah hal yang indah dan penuh lapisan makna. Gunung, keteguhan, pencapaian, tantangan, ular, bahaya, ilmu, kebangkitan kundalini, air, emosi, kelahiran, pembaruan. Setiap simbol bisa ditafsir dari banyak sudut, dan semakin kompleks tafsirnya, semakin tinggi rasanya. Tapi disitulah ego bisa menyusup. Aku tahu arti ini. Aku mengalami sesuatu yang dalam. Aku sedang naik level. Simbol jadi makanan intelektual ego. Seperti teka-teki yang menarik, simbol mengundang untuk ditafsir, membuat kita merasa tahu lebih banyak, memberi kesan bahwa kita sedang menguasai dunia mimpi. Tapi, sadarilah, ini simbol sering memuaskan pikiran, tapi mengabaikan jiwa. Tafsir bukan jalan pulang. Tafsir bisa menjadi alat bantu, ya, tapi bukan tujuan akhir. Terlalu banyak orang berhenti di tafsir. Mereka mengumpulkan makna simbol, membuat sistem spiritual dari mimpi, dan menjadikan mimpi sebagai pencapaian diri. Tapi jiwa tidak butuh ditafsir. Ia hanya ingin dirasakan, dihadiri, ditinggali. Rasa tak butuh penjelasan. Rasa bukan simbol, ia tidak bisa dimiliki, tidak bisa divideokan, tidak bisa diajarkan. Ia datang, menyentuhmu, lalu pergi, meninggalkan getaran yang mengubah hidup tanpa kamu sadari. Dan itu lebih jujur daripada 1000 tafsir. Saat tubuh bangun, jiwa masih menggenggam. Mataku terbuka, tapi rasanya seperti masih tertinggal di tempat lain, di detik-detik setelah bangun tidur. Seringkali, tubuh sudah sadar, tapi jiwa belum sepenuhnya kembali.
Perbedaan antara sadar fisik dan sadar jiwa. Tubuh bisa bangun secara biologis. Jantung berdetak. Mata terbuka. Kesadaran dunia aktif kembali. Namun jiwa sering masih berada di ambang antara dunia dalam dan dunia nyata. Ini adalah fase hening ketika kita belum menjadi aku yang biasa. Momen rawan tapi sakral. Fase ini sangat rapuh. Dan seringkali kita langsung mengecek HP, bergerak otomatis, mengaktifkan ego harian. Padahal, di detik-detik itu, jiwa sedang menggenggam sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan hanya bisa dirasakan kalau kita mau diam sejenak. Tanda-tanda jiwa masih menggenggam, merasa belum benar-benar di sini. Perasaan asing meski di kamar sendiri, suasana hati yang dalam, tapi sulit dijelaskan, seolah membawa aroma dari dunia lain. Jangan buru-buru mengusir perasaan ini, biarkan ia berbicara lewat sunyi. Tubuh boleh bangun, tapi beri waktu bagi jiwamu untuk kembali perlahan. Jangan paksa ia langsung berfungsi, kadang, yang dibawanya dari dalam adalah pesan paling jujur yang bisa kamu dengar hari itu. Hypnopompik, gerbang halus dari dalam. Banyak orang tahu istilah lucid dream, tapi sedikit yang mengenal hypnopompik. Fase sakral, saat kita bangun dari mimpi, dan rasa terdalam sedang menyingkap dirinya. Apa itu hypnopompik? Hypnopompik adalah fase transisi antara mimpi dan bangun. Saat kesadaran dunia mulai kembali, tapi bekas mimpi masih melekat, dan rasa batin masih sangat rentan dan jernih. Hypnopompik bukan tempat berpikir, tapi tempat mengalami kesan batin yang belum tersentuh ego. Mengapa ini penting? Karena dalam fase ini, rasa yang tertinggal dari mimpi belum tercemari oleh logika, imajinasi dan tafsir belum mengambil alih. Jiwa dalam keadaan paling jujur dan polos. Ini seperti cahaya pagi pertama, lemah lembut, tapi suci. Sunyi adalah syaratnya. Hypnopompik hanya bisa dikenali jika kita diam, jika kita langsung bangkit, membuka notifikasi, atau memikirkan pekerjaan. Fase ini hilang begitu saja, tapi jika kamu mau tetap dalam posisi tidur, menarik napas pelan, dan mendengar rasa yang muncul, kamu akan tahu ada sesuatu yang sangat dalam sedang mengintip dari balik kesadaran. Getaran yang tidak bisa dijelaskan. Kadang muncul kesedihan yang tidak punya cerita, ketenangan yang tidak berasal dari alasan, rasa pulang tanpa tahu dari mana, atau bahkan getaran mistis yang membuatmu diam lebih lama dari biasanya. Itulah jiwa sedang menggugahmu, sebelum pikiran mengambil alih. Hypnopompik adalah gerbang lembut, tempat di mana pesan terdalam datang tanpa bentuk, dan hanya mereka yang tidak tergesa yang bisa mendengarnya. Momen getar yang tak bisa diulang. Ada saat-saat tertentu setelah bangun tidur, di mana kita merasakan sesuatu yang tidak bisa diulang kembali. Walau kita berbaring kembali, atau mencoba tidur lagi, rasa itu tidak datang lagi. Waktu spiritual tidak bisa ditebak. Momen-momen itu seperti getar di dada, kilasan cahaya batin, rasa takjub yang tak punya objek, sunyi yang begitu suci. Dan semua itu terjadi begitu saja, tidak bisa dicari, hanya bisa diterima. Tidak semua hal suci bisa diulang, bahkan rasa yang paling indah pun datang sekali, lalu meninggalkan bekas selamanya. Maka jangan mengejarnya. Cukup hadir ketika ia datang, dan biarkan jiwamu mencatatnya diam-diam. Rasa tidak butuh disimpulkan. Saat rasa datang setelah mimpi, apakah itu damai, sendu, takut, atau rindu? Pikiran langsung ingin tahu. Apa artinya? Kenapa aku merasa begini? Apa ini pertanda dari sesuatu? Tapi begitu kamu mulai menanyakan, kamu mulai meninggalkan rasa itu. Karena keinginan untuk memahami, seringkali membunuh kesuciannya. Dengarkan, rasa seperti mendengar angin. Coba bayangkan kamu duduk di tepi danau. Angin menyentuh pipimu. Air bergelombang kecil, daun-daun berdesir. Apakah kamu perlu tahu dari mana arah angin itu datang?
Apakah kamu perlu menafsir suara daun? Tidak. Kamu hanya duduk, menerima, mengalami, begitu juga rasa setelah mimpi. Pendengar yang tidak bertanya, jiwa tidak butuh kamu menjadi pemikir. Jiwa hanya butuh kamu mendengarkan, tanpa menginterupsi, tanpa tafsir, harapan, rasa ingin tahu. Karena kadang, keheningan adalah bentuk penerimaan paling dalam. Mengapa kita sulit diam? Karena kita diajarkan bahwa tahu sama dengan aman. Kita diajarkan bahwa semua hal harus punya makna. Kita takut jika rasa itu tidak punya penjelasan. Tapi justru karena ia tidak bisa dijelaskan, rasa itu jadi lebih jujur dari kata-kata. Latihan hadir tanpa keinginan. Setiap kali bangun dari mimpi, atau bahkan tanpa mimpi, dan kamu merasa sesuatu, pertama, duduklah diam. Jangan ambil ponsel, jangan bangkit dulu. Kedua, tarik napas perlahan. Rasakan tubuh, rasakan dada, rasakan apa yang muncul. Ketiga, jangan tanya, apa arti ini? Biarkan rasa itu hadir seutuhnya, walau kamu tak tahu namanya. Keempat, ucapkan dalam hati, aku tidak ingin tahu, aku hanya ingin mendengar. Menjadi pendengar sejati, bukan tentang mendengar banyak, tapi tentang mampu hadir tanpa menginginkan apapun dari yang didengar. Dan kadang, hanya dalam keheningan seperti itu, jiwa akhirnya bisa bicara. Bukan lewat suara, tapi lewat kehadiran. Saatnya kembali ke bahasa jiwa. Mimpi tidak harus diingat, simbol tidak harus dimengerti. Cerita tidak harus dibagikan, tapi rasa, jika kamu berani tinggal di dalamnya, akan membawamu pulang ke sesuatu yang lebih dalam dari semua yang bisa dijelaskan. Maka bila kamu terbangun dari tidur dan hatimu diam-diam terasa lain, jangan buru-buru menyebut itu hanya perasaan. Mungkin itulah jiwa sedang berbicara dalam bahasa satu-satunya yang ia miliki. Rasa, dengarkan, diamlah. Jangan tafsirkan, karena mungkin itu adalah pesan paling jujur yang pernah kamu terima. Video ini tidak ingin menjelaskan apapun. Ia hanya ingin mengingatkanmu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak butuh dimengerti, hanya dihidupi. Dan jika kamu merasakannya, kamu telah kembali ke rumah. Kami berharap video ini bisa menjadi ruang sunyi di tengah dunia yang bising. Ruang di mana Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak harus mengerti semuanya. Tidak perlu mencari makna yang dalam. Cukup hadir, cukup merasa, dan cukup menjadi saksi dari sesuatu yang lembut, yang selama ini mungkin Anda abaikan. Jika setelah menonton video ini, Anda tidak mendapatkan jawaban apa-apa, tapi merasa sedikit lebih jujur dengan diri sendiri, maka kami tahu, video ini telah menemukan tempatnya.